Padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam suatu suara, Indonesia baru tanpa Orba. Lo pernah bilang Anies ini menang satu suara tuh satu putaran. Satu putaran. Anies menang satu putaran. Itu Insya Allah, iya. Waktu rumahnya Rocky ditimbukin kalau nggak salah dia ada tuh. Dia ada. Katanya. Ini dia ada nih. Makanya terus netizen juga nih jangan-jangan orang yang pernah diputusin Rocky nih, cewek ini. Itu mesti ada rumusnya. Iya. Jangan cuma gusur bahlil aja digusur. Udah komentar tuh polisi tuh katanya gara-gara angin. Angin lagi waktu Kanjuruhan angin juga, Bang. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam suatu suara, Indonesia baru tanpa Orba. Sorry bro. Saya kalau tanpa Orba gitu tuh saya sorry bro. Gitu. Dia gitu. Tujuan hidup mahasiswa. Bagian bukan suaranya yang Prabowo. Bukan suara Prabowo ini ya. Orang-orang lama percaya lu. Lah emang lu bukan cendana. Mukanya cendana banget bang. Muka. Teman-teman kita kedatangan seorang aktivis yang luar biasa. Yang sangat terkenal. Apalagi zaman Orde Baru. Terkenal di penjara. Terkenal di penjara. Bolak-balik penjara berapa kali bang? Ini Sagana. Lu 3 kali bang ya? 3 kali di penjara plus 1 kali di markas tentara 14 hari. Itu di zaman Jokowi yang kemarin itu bang ya? Barang zaman Jokowi ya sama Jumhur sama Habib Rizik ya satu sel lah kita satu ruang. Habis lu sih dikit-dikit turunkan Jokowi gitu sih. Ya kan kita pikirin udah demokrasi, tadi kan lagu kita rebut demokrasi kan gitu. Jadi mindsetnya demokrasi, boleh dong kita kritik kan gitu. Kita kritik Omnibus Law tiba-tiba ditangkap gitu. Aduh, bang ini saya pertanyaan pertama sebelum kita masuk ini. Lo pernah bilang Anies ini menang satu suara tuh satu putaran. Satu putaran. Anies menang satu putaran. Itu Insya Allah, iya. Karena kan kalau dalam ahli sosiologi seperti saya yang biasa dengan pikiran-pikiran sosiologi, antropologi, psikologi massa, melihat ini ketika Anies dan Gus Imin ini kan terjadi fusi. Fusi itu kan dalam teori nuklir bukan aritmatika 1 tambah 1 2, ya kan? Fusi itu artinya kekuatan dahsyat spirit Islam Nusantara, kekuatan dahsyat spirit Islam modernis. Ideologis yang selama ini diadu domba ini tiba-tiba bersatu gitu loh. Kan jadi dia gelombangnya tuh gila. Gelombangnya tuh bisa, itu kan berarti kalau yang lu satuin aritmatik, ini aritmatiknya nih lu ya. Aritmatik itu artinya disatukan, kita belum lihat fusinya. PKB 15 juta, PKS insya Allah nggak lari lah, 15 juta. Itu berdasarkan yang kemarin dia, market dia di tahun 2019, ya kan 10,26% itu PKB, sekarang kira-kira 15. PKS itu ada, ya kurang-kurang dikit asumsi 15, 30 udah. Kelompok Habib Rizik, insya Allah ya, saya dengar dari Yusuf Martak, ya 70% masih di Anies lah. Ya bukan kan, berarti, di Prabowo, bukan? Enggak, itu mereka kan teraniaya ya, dihina, ditipu lah gitu ya. Kan 5 juta. Kelompok buruh, yang organisasikan Jumhur, kemudian kemarin saya lihat Pak Joko ketemu Pak Anies kan di tempat Abraham Samad Channel. Joko ini kan gede juga SPN. SPN terus tambah Sumirat. At least 5 juta. Itu udah 40 juta. Kita ambil Partai Nasdem, dia nggak usah 15 juta dengan skala dia kemarin 10, kita ambil 7 juta. Dia diskon 30% karena nggak langsung otomatis pemilih Nasdem, pemilih Anies. Ya. Berarti 7 juta. Udah 47. Ya kan nanti umat masuk, dia nggak berani keluar nih umat, yakin saya, dan lain-lain. 50 ini yang saya sebut aritmatik, artinya penambahan biasa. Tapi kalau teori fusi, yang tadi saya bilang energi ini ketemu energi ini, Islam tradisionalis ini dengan Islam ideologi, boom itu naik, bisa langsung dari 40-an% yang tadi saya hitung itu, bisa langsung ya di atas 50%. Ini karena Anies, karena Caimin atau karena parpolnya itu? Anies sama Caimin. Oh, gara-gara Anies Caimin bisa menang satu putaran? Iya, karena dua-duanya kan yang mewakili yang tadi kan, misalkan ini Caimin mewakili tradisionalis. Nah tentu parpol kayak Nasdem penting untuk mengunci isu-isu
minoritas ya, nasionalis non-Islam dan lain-lain, bahwa mereka ada di situ gitu. Nah, kalau yakin banget bakal menang satu putaran Anies Baswedan. Ya gue sekalian bang, mau Iya. masuk juga. Itu kan kalau variabelnya semua variabel yang abang sampaikan berjalan ya kan, Iya. partai lain kerja semua juga bang. Ya makanya kan itu kan yang sebenarnya ini karunia Tuhan, kata orang semua karunia Tuhan, karunia Allah. Karena harusnya itu kemarin Anies itu susah masuk di putaran kedua. Karena apa? Karena basisnya yang di Jawa Timur, di Jawa Tengah tuh berat dia jamah karena ada di ininya Prabowo. Tiba-tiba dia merasa dikhianati Prabowo, ditinggalkan Prabowo, ya 1 tahun dia menunggu dalam perantai terus nggak jadi, dia keluar. Itu yang karunia. Prabowo-nya kehilangan apa dah? Kehilangan sandaran di basis NU-nya. Jadi artinya orang-orang yang di Prabowo itu mungkin sebentar lagi ninggalin Prabowo semua. Wah, nih, bahaya nih. Sensitif bang. Hah? Itu nyebut keluarga bang. Keluarga dia. Iya. Udah dia langsung diem gitu Ini dia. mohon Gua- maaf lah kalau kita sih bahasanya bahasa terang terus. Bang Syaganda mulai percaya gara-gara lo. Bukannya mulai percaya lo. Kagak bang, lo percaya mindset murtad lo. Nggak, jadi ini kuat jadi pasangannya. Apanya? Si Anies Caimin ini, si Anies gue mana? Mas lo kayak nggak percaya sih? Mas Anies dan Caimin kuat ya kan? Gue fungsi sebagai host kan menggali, Oh, iya. profesional gue. Ya, oke. Dia Yalah. sangat kuat lah. Sangat Terus kuat. kalau Anies sudah sangat kuat dan Bang Ganda meyakini bahwa Anies satu putaran, terus yang lain masih perlu maju bang? Lah, saya ini menduga ya setelah Kejaksaan Agung kemarin berapa waktu lalu mengumumkan moratorium terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan capres-cawapres, ya karena Erlangga kan dipanggil Kejaksaan Agung, Ya. karena dia mau dengan Anies kan. Sekarang dia bisa juga balik lagi ke Anies. Nggak, tunggu saudara. Jadi artinya lama-lama ya kan kekuatan-kekuatan di Prabowo itu bisa hilang lagi semua. Bukan gitu bang maksud saya. Ini dari hasil surveinya Kedai Kopi nih. Iya. Yang mesti dilawan Mas Anies itu bansos loh. Bansosnya pemerintah itu kuatnya luar biasa. Iya. Sehingga kepuasan pada Pak Jokowi itu bisa 77%-an lebih. Iya. Nah, itu survei Kedai Kopi, belum yang lain-lain tuh, ada yang 80% segala. Itu gimana seorang Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar, ya, melawan kekuatan bansosnya capres pemerintah, terus dia bisa menang satu putaran. Nah, kan kemarin kan surveinya Kedai Kopi juga mengatakan bahwa 61% orang pengen perubahan. Apa bang, surveinya siapa? Kedai Kopi kan. Oh, survei Kedai Jualan Kopi. terus. Nah kita kan merujuk dia juga. Iya. Iya. Survei Kedai Kopi itu survei yang paling rasional. Oh gitu. Iya nggak? Survei rasional Kedai Kopi itu. Dia memperlihatkan 61% ingin perubahan. Ini kan saya tadi menggambarkan yang bagaimana 61% itu ya bisa terjadi. Kalau misalkan Anies itu secara udara di mana-mana rakyat senang sama dia 61%, belum tentu di darat dia bisa masuk. Oke. Karena kiai-kiai itu kan penguasa darat. Ya. Ya kan masanya dia boleh senang ke Anies, tapi kiainya kalau nggak senang Anies datang dipersekusi dong. Ya, Wahabi, Salafi, Ya. PKS apa. Sekarang nggak ada lagi itu isunya. Nggak ada lagi. Nggak ada Bang. lagi, Islam bersatu. Padahal Islam itu ketika dia bersatu, maka dia membentuk 85% sosiologis, masyarakat kita secara sosiologis, 60-70% dari situ, itu adalah yang disebut politik identitas. Oke. Nah itu kan bagaimana caranya nggak menang kalau begitu? Kan orang kan dalam konteks bansos tadi, ya bansos diambil. Tapi ikatannya apa? Dia kan nggak ada ikatan sama caleg yang sekarang, capres yang sekarang. Dia kan ikatannya sama Jokowi. Thank you Pak Jokowi, kami senang dengan Anda, tapi kami tidak berutang budi sama Prabowo ataupun Ganjar. Kan itu ininya penjelasan. Oke. Oh gitu ya. Nah itu kemarin padahal Ketua PBNU sudah bilang tuh, nggak ada tuh capres-cawapres dari NU tuh. Jadi gimana nasib Caimin? Lah kan kita bicara tadi kan baru bicara 25%. Kan kalau NU itu katakanlah 60 juta. Ya. Kita kan mengklaim misalkan NU mengklaim lebih. Oke, saya ambil aja yang dia bisa klaim secara real dari 80 juta 60 juta. Oke? Kan saya bilang tadi cuma 15 juta.
Oh. Saya nggak bilang Pak Muhaimin ini mau mengambil 60 juta. Karena Nahdien tuh banyak ya yang Iya, dia bisa ke Golkar, bisa ke ini. bahkan Nasdem, PDIP ada juga kan pemilih Nahdien. Ada, tapi maksud saya tadi kita udah ngambil yang 15. Oke. 15 juta, seperempat cuman. Jadi yang kita udah pastikan adalah PKB itu pasti NU. Ya. NU belum pasti PKB. Ya. Iya kan? Ya. Nah, makanya kita bilang kita NU yang PKB aja 15 juta kita hitung tadi. Jadi yang saya bilang 50 juta itu sebagai captive secara hitungan matematik biasa itu 50 juta, NU-nya 15. Nggak lebih. Setelah melihat capres-capres ini, saya senang kalau Anies menang. Karena Anies ini membawa demokrasi. Karena saya membagi 3 orde. Ya kan, orde lama, Soekarnois, orde baru, Soehartois, dan orde reformasi. Yeah. Nah, Anies ini orde reformasi. Yeah. Prabowo orde baru karena dia cucunya mantunya Soeharto ini. Terus satu lagi Ganjar. Satu lagi Ganjar orde lama. Udah lama. Dia selalu bilang ajaran Bung Karno, ajaran Bung Karno, ajaran Bung Karno. Oh, jadi ini pertarungan antar orde nih. 3 orde. Nah, ordenya Anies orde demokrasi, orde anti korupsi, dan orde keadilan sosial. Inilah yang sekarang Anies ini bisa nggak memenangkan, dan saya senang kalau Anies menang tanpa saya menjadi tim ses, tanpa saya menjadi apa tadi, yang paling penting saya dukung aja. Ya, ini lagunya Mila buat Anies. Gantengnya Mas Anies, gantengnya Mas Anies. Udah. Ini bahas Anies sudah panjang nih, ntar capres yang lain komplain nih. Wah. Kita lihat yang lain. Tuh, abang sih bahas-bahas orde baru. Kagak, bukan. Panas sih dia. Bang. Demokrat Kita repot. di antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau Henry Satrio nih Bang ya, pengennya sih Demokrat balik lagi lah. Kan kalau di percintaan kan ada CLBK kan, boleh-boleh aja Bang ya. Jadi mudah-mudahan aja mau gabung. Tapi kalau menurut Abang kira-kira gimana Bang? Antara Ganjar dan Prabowo nih Demokrat gimana? Mungkin nggak balik ke Anies? Ya kalau saya sih sebenarnya menyarankan kepada teman-teman di kelompok Anies Baswedan dan Gus Imin ini sebaiknya nggak usah mikirin Demokrat lagi. Ini kan buang-buang waktu. Karena kan sekarang Jangan kayak Hensat ya Bang ya? Iya, dalam rangka satu putaran ini dia jangan lagi melihat masa lalu, melihat kaca spion, melihat Demokrat tuh wah indahnya bersama Demokrat. Nggak usah, udah. Tapi kan kalau spion itu kan ngelihat ke belakang untuk maju ke depan Bang. Hah? Kalau spion itu kan teorinya gitu, ngelihat ke belakang untuk maju ke depan. Ya makanya, tapi kan nggak usah harus bersatu lagi, capek mikir nanti harus ada lagi apa namanya reunite apa segala, capek. Gantengnya Caimin. Oke, jadi menurut Abang gimana? Antara Ganjar dan Prabowo yang akan dipilih Demokrat siapa? Ya kalau saya sih malas komentarin karena buat kemenangan Anies ini nggak penting lagi Demokrat. Nggak penting, jadi mau di sana boleh, mau di sini boleh gitu. Kalau menurut saya. Jadi ini nggak penting. Nggak penting buat saya ini. Mau Demokrat kemana juga nggak ngaruh. Ya udahlah Bang. Jadi Anies dengan PKS dan PKB aja udah cukup. Iya cukup. Maksudnya untuk fusi tadi udah cukup. Fusi tadi udah cukup. Ya udahlah pun. Wah, ini nih Bang. Waduh, ini teman gua nih. Ini berita dari Detik nih. Wanita, bukan cuma teman Abang, ini pernah datang ke sini juga nih. Oh iya. Wanita Prabrak Rocky Gerung ternyata kader PDI Perjuangan Cianjur. Maksudnya gimana sih? Ini ceritain dong. Ya, tapi PDI Perjuangan udah sampaikan ini nggak ada instruksi sama sekali. Tapi ya. Jadi waktu Rocky selesai diperiksa di Bareskrim, lagi keluar. Kalau gue nggak salah lihat videonya ya, awalnya sih ditegur tapi dengan baik-baik, tapi abis itu dilabrak gitu kan. Oh gimana tuh Bang? Karena kan begini ya, menurut gue waktu Pak Jokowi bilang, itu kecil saya kerja-kerja, tapi dia nggak kasih instruksi gitu ke relawannya, ke pendukungnya untuk ngikutin apa kata dia, tapi dia didiemin aja gitu. Ya makanya waktu yang beberapa, ya mungkin udah sebulan lalu ya ini ya. Ya. Ini bukan baru kemarin. Bukan, maksudnya peristiwa ini Rocky yang dilaporkan ke polisi, dipersekusi dan lain-lain. Itu dimulai dengan omongannya Hasto Sekjen PDIP. Ngomong apa Hasto? Ya Hasto minta mengecam, habis itu minta badan-badan di PDI itu unsur-unsurnya ya melaporkan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim. Nah, persekusi dan lain-lain itu pasti terhubungan dengan Hasto. Saya udah ngomong lama ini. Nah, makanya ini kelihatan kebukti lagi PDI walaupun untuk yang kasus ini
adalah kasus tidak langsung ada instruksi, tapi ini sudah bagian daripada yang lama gitu loh. Hasto ngomong Rocky harus ini. Tapi saya nggak yakin ini ada Hastonya nih Bang. Lo bukan. Karena menurut saya ini kalau dilihat dari si perempuan ini, kalau dari cuplikan-cuplikan netizen ya, waktu rumahnya Rocky ditimbukin kalau nggak salah dia ada tuh. Dia ada. Katanya. Ini dia ada nih, makanya terus netizen juga nih jangan-jangan orang yang pernah diputusin Rocky nih, cewek ini. Jadi memanfaatkan. Tapi kan kemarin gini maksudnya, Rocky ini kan ketahuan oleh PDI dalam gerakan Rocky yang disebut ABG. Apa tuh? Asal bukan Ganjar. Emang itu Rocky ya? Ya, Rocky di mana-mana itu di kampus-kampus di Jawa Tengah, di basisnya PDIP itu turun ke Universitas Negeri Solo, Universitas Muhammadiyah Solo, ke UNES Semarang, ke mana-mana gitu ya. Bahkan di Jogja juga. Sekarang kan Rocky lagi berangkat hari ini Jumat ke Jogja ya. Nah, maksudnya Rocky ini memang ditakutkan menurunkan elektabilitas Ganjar di Jawa Tengah gitu. Dan Rocky mampu itu. Jadi wajar kalau ada serangan balik. Nah, Hasto ini kan sebenarnya ketika menyerang Jokowi, dia kan sebenarnya nggak ada relevansinya dengan Jokowi. Waktu nyerang Rocky, dia nyerang Rocky nggak ada. Karena Jokowi waktu itu bilang, ini masalah kecil. Justru yang panas-panasnya kan Hasto waktu itu. Nah ini kalau dibalik ya, Hasto yang keluar, terus ada yang marah-marah sama Hasto gitu. Itu kira-kira diapain yang marah-marah sama polisi itu? Ini kan sama polisi nggak ada apa-apain ya, Man? Yang ngelabrak Rocky ini nggak ada apa-apain ya? Ya belum kali. Mungkin belum setidaknya. Kan baru kejadiannya. Ya, polisi harus ini dong, harus bisa menertibkan. Jadi sabara apa segala itu harus bisa. Nggak boleh dong ada orang pada saat dia dipanggil polisi, harusnya itu kan ruang netral. Jangan sampai polisi membiarkan tempat dia itu bisa dimasukin oleh orang-orang seperti ini, gitu loh. Tapi emang belum masuk sih Bang di depan. Di pintu luar ya. Di pintu luar apa? Di pintu luar. Pintu luar ya. Kayaknya Terus Rocky masuk lagi, nah baru dia dikejar, baru dia ngejar tuh masuk ke dalam. Ya kan, masuk kan? Masuk ke dalam si cewek itu tuh. Siapa namanya Bro? Nggak hafal gue. Apa namanya itu? Siapa bule lah gitu pokoknya. Iya. Enggak, orang Cianjur ini, caleg Cianjur kan? Oh gitu? Iya, Kabupaten Cianjur. Saya baca tadi ini caleg Kabupaten Cianjur. Oh itu dia ada kader PDIP. Iya. Ya mudah-mudahan orang Cianjur kalau dengar omongan saya nggak ada yang milih dia lah. Ya kan? Novi Bule, iya. Bule dari mana Bro? Rambutnya bule. Oke. Ini harusnya dalam ranah demokrasi sih nggak boleh terjadi gini Bang. Nggak boleh dong, kan orang udah tertib hukum dipanggil, Rocky datang. Ya kan, jangan banyak sekali persekusi. Nanti kalau orang lain balas gimana coba? Iya, jangan dibalas lagi. Iya, jangan. Ini kan. Jangan ya. Oh, ini Rocky Fans Club juga, No Rocky No Party juga banyak kan, jumlahnya gede sekali kan, jutaan. Iya. Kalau gimana kalau dibalas? Iya. Ditegur keluarganya tuh Bang. Ditegur keluarganya tuh. Lo belain dong keluarga kita di. Aduh, jendana. Oke. Ini yang terbaru nih Bang. Pulau Rempang. Ini dari Rempang di Batam ya? Di Batam. Kalau nggak salah dekat Balerang. Pulau Rempang mencekam. Gas air mata ditembakkan ke sekolah. Murid lari ketakutan. Ini viral nih di mana-mana ya, di TikTok, di Twitter. Di Tempo, tadi detik. Ini kan Tempo. Ya ini kan mau rencana penggusuran kan? Iya, tapi yang saya miris itu, kalau saya nggak salah, nanti Mila tolong cari ya. Udah komentar tuh polisi tuh, katanya gara-gara angin. Angin lagi, waktu Kanjuruhan angin juga Bang. Jadi ini melulu tentang angin. Abang kalau ngeliatnya ini gimana nih? Si angin lagi nggak nih sana ini? Angin. Ya, yang paling penting kan kita lihat bahwa penggusuran di era Jokowi ini kan dari mulai di Jakarta sampai sekarang udah 9 tahun berkuasa kan masih tetap polanya sama. Ya, pendekatannya bukan pendekatan yang persuasif di mana masyarakat itu diajak kumpul apa segala ya. Kalau memang harus itu strategis untuk industri apa pabrik kaca apa ya rencana di sana ya kalau nggak salah ya. Itu kan harusnya kan ya persuasif lah kan orang bisa diajak ngobrol kan, jangan main kekerasan seperti ini. Karena melibatkan 16 desa kalau nggak salah. Kenapa sih masih gusur-gusur gitu ya? Iya, mudah-mudahan ada koreksi lah ya, paling nggak ya, buat aparat ya. Buat aparat, iya buat aparat. Tuh, dibaca tuh. Mereka kan udah ini. Bro. Polisi sebut anak sekolah Rempang kena gas air mata yang tertiup angin. Ya untuk apa gas air mata? Iya Pak. Untuk apa gas air mata? Dialog aja. Masa orang demo harus gas air mata? Tapi kata Pak Bahlil tetap akan direlokasi tuh Pak. Iya tetap, tapi kan rakyat perlu negosiasi dong dengan benar. Ya kan, Bahlil untung apa? Rakyat untung apa kan gitu? Kan nggak boleh ada
Penggusuran zaman Soeharto itu teorinya itu semua rakyat digusur. Maka ada gerakan LSM yang disebut membangun tanpa menggusur. Ya, salah satu itu guru saya tuh Adi Sasono dapat penghargaan dari Aga Khan, Aga Khan Awards ya dari Pakistan waktu itu karena berhasil membuat konsep-konsep membangun tanpa menggusur. Ya, jadi penggusuran itu adalah alternatif terakhir dan itu pun harus dibuat di sekitar lokasi yang dimana muncul industri itu menciptakan nilai tambah. Jadi penduduk-penduduk situ ikut di situ kerja nanti di situ, dapat beasiswa di situ, dapat apartemen di situ apa itu mesti ada rumusnya. Iya. Jangan cuma gusur bahlil aja digusur. Kalau tadi bahlil kan. Kalau tadi Bahlil. Iya, Bahlil kan tadi harusnya bilang kok. merespon. Bahlil bilang ya, Mil. Menteri Bahlil kalau bahwa ini tetap akan direlokasi kan masyarakat ya. Jadi kembali ke apa namanya? Bagaimana Anies ini kan punya pikiran itu dari mulai konsep makronya. Iya. Misalkan dia bilang, saya percaya pada social market economy, bukan free market competition. Nah di situ aja udah bagus. Artinya ada kompromi antara rakyat dengan kapitalis. Rakyat tetap sebagai stakeholder yang kuat. Kalau free market enggak, yang lemah mati. Nah Anies kan udah ngumumkan bahwa dia akan memulai dengan paradigma social market economy. Ya. Itu sesuai dengan pikiran Bung Hatta. Ya. Proklamator itu Ya. yang disebut Bung Hatta ekonomi kerakyatan, ekonomi koperasi. Nah Jokowi ini nggak ngerti yang gitu-gitu, nggak tahu dia apa ekonomi koperasi, ekonomi kerakyatan, nggak ada pokoknya kerja, infrastruktur ngaco gitu loh. Rakyatnya di mana? Itu. Ini sesuai dengan lagu band favoritnya Jokowi nih, Metallica. Gimana lagu itu? Sad but true. Dari tadi nyebut nama Pak Adi Sasono terus ya Bang. Nggak, maksudnya itu waktu, Enggak, maksudnya aku justru kepengen gali juga. Bang Adi Sasono tuh almarhum dulu Menteri Koperasi Iya, ya kan, iya, netizen banyak yang nggak paham. Iya, oh iya, Iya kan? ya, dia Menteri bukan hanya Koperasi Menteri dan- Koperasi. Pemikir. Ya, pemikir, dan dia kakeknya itu pendiri Republik Indonesia. Kakeknya itu namanya Muhammad Rum. Jadi kalau orang cuma baca sejarah, Rum Royen. Perjanjian Rum Royen. Ya, itu kakeknya dia. Anies, kakeknya siapa? Kakeknya Anies, Abdul Rashid Baswedan. Iya kan? Siapa dia? Dia yang ikut memerdekakan Indonesia karena dia melobi Mesir, ya kan? Dan sekjen organisasi Arab, Liga Arab untuk mengakui Indonesia merdeka. Kalau Indonesia merdeka, tetangganya diem, Iya, merdeka iya, nggak diakuin oleh Liga Arab. Mesir, Liga Arab apa segala. Barulah Dr. Syahrir ya sebagai Perdana Menteri berangkat ke PBB pidato. Soekarno mati kutu. Kenapa Soekarno mati kutu? Karena dia kolaborasi dengan Jepang. Ya kan? Dia menjadi pemimpin Romusa. Pekerja-pekerja paksa untuk mempekerjakan orang-orang dari Sukabumi, perempuan-perempuan apa segala bekerja untuk membangun rel kereta api. Ya kan waktu itu. Nah, ketika Soekarno didukung oleh Jepang, Belanda sama Inggris masuk, yang orang-orang pro Jepang ini nggak bisa berkutik. Karena Belanda nggak mau berunding sama Soekarno. Ya kan? Saya tanya sama Rahmawati Soekarno Putri, almarhum, anaknya Bung Karno, kenapa bapak kamu dulu, bapak kamu sama siapa? Sama Jepang berkolaborasi. Ya, saya nggak bilang anti Jepang ya. Kalau orang-orang yang musuhnya Soekarno bilang anti Jepang kan. Saya bilang kenapa bapak kamu berkolaborasi? Saya bilang Bu Rahmawati ini demi Allah ya, karena udah meninggal takutnya saya dipikir bohong nih cerita cerita imajinasi. Nggak bisa dikonfirmasi iya, maksudnya. Bu Rahmawati bilang Saganda, kalau bapak saya itu tidak memanfaatkan potensi Jepang itu, Indonesia nggak akan merdeka. Oke? Nah, yang saya mau bilang tadi, banyak orang yang memerdekakan Indonesia. Ada tadi kakeknya Adi Sasono tadi, Ya. Muhammad Rum, kakeknya Anies Baswedan, Muhammad Hatta, Dr. Syahrir dan lain-lain. Kelemahan dari Megawati PDIP ini selalu berpikir bahwa semuanya itu cuma Soekarno. Ya kan, 1 Juni, Soekarno, Pancasila. Ini nggak bisa, negara ini didirikan oleh banyak founding fathers dan dipenjaranya sama lamanya. Lihat, Soekarno dipenjara tahun 30
tahun 29 akhir 30 keluar 31, 1,5 tahun. Ada yang bilang dia kompromi sama Belanda, maka dipotong. Harusnya 4 tahun jadi 1,5 tahun. Oke lah, kita bilang dia bolehlah dia main mata sehingga cepat. Di penjara lagi dibawa ke ND. Dari ND dibawa ke Bengkulu, oke? Yang namanya Hatta sama si Syahrir ini dimatiin di Tanah Merah sana di Papua, di ini apa namanya? Penjara Digul. Borondikul. Lebih ngeri lagi dari Soekarno. Ya kan? Cuman kan orang nggak ada musuh. Oh, harus Soekarno, nggak boleh lah. Kita bangsa ini hormati semua Fanny Barus. Nah, gitu tadi. Jadi kalau ditanya Adi Sasono, saya cuma menjelaskan kakek dia itu namanya Muhammad Rom Royen. Nggak ada Rom Royen, nggak ada Merdeka gitu loh. Oh, terus jadi gurunya Bang. Ya itu guru saya di dalam ekonomi kerakyatan. Jadi kalau jadi pemimpin bangsa itu harusnya melalui tahapan-tahapan yang susah dulu, Bang ya? Bukan ya susah sama ada kaderisasinya. Kaderisasi. Nah ini terus kalau Caimin misalnya kemarin, dia mendeklarasikan diri sebagai wakilnya Anies Baswedan yang kata Abang menang 1 putaran itu. Terus kemudian diperiksa KPK. Ini gimana ceritanya nih? Memang itu hambatan-hambatan yang memang sudah akan terjadi atau? Kan saya bilang ini, yang dikriminalisasi oleh KPK ini kan bukan hanya Muhaimin, tapi Anies juga pada I-Formula kan. Formula E, Bang? Formula E. Formula E ini sudah dibuktikan di masyarakat bahwa yang mundur, baik Endar maupun dari Karyoto, sudah mengatakan ke publik bahwa mereka tidak mau dipaksa mengeluarkan sprindik atau penyidikan terhadap Anies. Ya kan berarti kan ada dong peristiwa kriminalisasi di situ. Anies 19 kali atau 9 kali saya nggak tahu diperiksa apa namanya itu BPK. Gelar perkara. Oke, Gelar perkara itu 3 kali 4 kali kalau memang ada faktanya langsung tersangka. Ya, tapi Anies mau ditersangkain nggak bisa sampai sekarang, sampai ricuh kan isu ini. Sekarang masuk ke Muhaimin. Orang bilang nggak bisa, ini persoalan hukum. Sedangkan pada saat bersamaan Kejaksaan Agung. Jadi gini, KPK itu lahir karena ada undang-undang KPK, oke? Kejaksaan Agung itu udah ada semenjak Undang-Undang Dasar 45. Artinya statusnya lebih tinggi dong Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung lebih tinggi dari KPK aja dalam hierarki tata negara. Ya, dia bilang apa? Saya moratorium dulu karena ini dekat pemilu. Saya nggak mau cawe-cawe meriksa capres dan cawapres. Kenapa ini masih nggak ngerti nih KPK ini? Enggak, saya kan gini, kenapa nanyain ini? Saya juga paham juga ini Imam sama Mila nih munculin berita ini nih karena kan ada isu ini Anies sih nggak bisa berlayar nih kalau sama Caimin karena Caiminnya bisa dikriminalisasi kata Abang itu, terus kemudian gagal jadi wakil presidennya Mas Anies. Sementara Bang Ganda masih yakin bahwa Anies ini menang 1 putaran. Iya. Nah ini gimana ceritanya? Akan berlayar nggak ini? Sangat lah. Nggak, maksud saya kan gini kan kondisinya udah ada nih Caimin sekarang yang diincer nih ya. Iya. Supaya mungkin nanti takut atau apalah sehingga nggak jadi nih wapresnya Mas Anies. Menurut Bang Ganda gimana? Secara hukum dulu ya. Orang itu hanya boleh dianggap bersalah bila dia sudah diputuskan oleh sebuah tingkatan pengadilan kalau inkrah, ya kan? Oke. Misalkan dia Caimin ditersangkakan di pengadilan negeri diputus bersalah misalkan. Kalau Caimin banding belum inkrah. Kalau dia kasasi belum inkrah. Dan semua masa itu mengambil waktu 1 tahun lebih rata-rata. Oke? 1 tahun lebih. Artinya bulan Oktober dan November pendaftaran di KPU selesai dong. Calon presiden dan calon wakil presiden. Udah selesai. Kalau pendaftaran kan. Yang kedua apa pentingnya? Soal karakter assassination. Menurut big data yang masuk ke saya, yang dipasok ke saya. Kayak familiar nih big data. Big data masuk ke saya. Survei Anies ya terhadap pemberitaan Anies Caimin ini sekarang sudah di 85. Ya, sebelumnya itu ini hari tanggal 5 ya, tanggal 4-nya itu 77. Apanya nih Bang? Elektabilitas? Bukan. Jadi big data itu memotret 3.589. Boleh saya baca nggak? Dikit. Boleh. Jadi emangnya ada aturan nggak boleh baca? ya,
Mana tahu nanti ini kan. Ada aja. Ini penting. Jadi Ngomongnya kita uang PTN nggak boleh nyontek. jadi Sambil nunggu Bang Ganda nyari-nyari. sambil nyari-nyari. Ini kan yang pertama ya. Udah ketemu belum Bang? Entar, ini yang tanggal 5 September. Kita cari dulu yang pada saat mereka deklarasi. Akan ku cari. Pada saat deklarasi, Udah oke? ketemu Bang? Udah. Udah. Oke. Pemantauan tentang Anies Baswedan sampai 3 September. Ya kan? Highlight isunya antara ini sambutan tentang deklarasi itu, isu dikhianati ini, dan isu Demokrat resmi cabut dukungan dari ABW. Bagaimana pandangan daripada media-media? Pemberitaan mengenai ABW di media online dari 8.398 artikel dan 32.421 mention yang di-capture oleh Big Data ini mengatakan sentimen positif pada Anies 62%. Anies dan Imin. Amin lah ya, kita bilang amin lah ya. Boleh, udah singkatan udah resmi belum sih amin? Belum Bang. Belum kan? Amin. Amin 62%. Ya kan? 20.169 mention. Netralnya 24%, 7.928 mention, negatifnya 13%, 4.324%. Masuk ke Twitter. Tadi kan 62, Ya. oke? Ini Twitter loh. Percakapan mengenai ABW tercatat sebanyak 259.802 mention. Dengan komposisi engagement berupa mention 15%, atau 39.682, reply 27%, 69.098, dan retweet 58%, 151.022. Percakapan ini positif nadanya 74%. Oke? Negatif 14%, di tengah 11%. Itu tanggal sampai tanggal 31 Agustus sampai tanggal 3. Nah, saya mau yang lebih baru aja daripada nanti ada yang lain di antaranya. Yang lebih baru ya, yang lebih baru pemantauan 7 September. 7 September ini ya, 7 September ini pemantauannya pemantauan online media 750 artikel dan 2.101 mention. Ya, 5 besar itu Metro TV, Detik, Kompas, Liputan 6, Republika ya. Dari 750 artikel ya, sentimen positifnya 71%. Tadi kan 62 awal-awal saya bilang. Iya, tapi itu 71. Tunggu. Ini positif terhadap pasangan ini. Oh, terhadap pasangan. Iya, positif terhadap pasangan, negatifnya 10% terhadap pasangan ini. Ini percakapan Big Data, jangan survei ini nih, kita menghormati survei Kedai Kopi, cuman kan ini boleh ada penglihatan lain gitu, Pak Ensa. Nggak beda-beda amat. Nggak beda-beda amat ya, bagus lah. Percakapan mengenai ABW tercatat di Twitter itu 8.432 mention. Ya, selama tanggal 7 itu, tanggal 7 itu dengan komposisi engagement 9% mention, reply-nya 18%, retweet 73%. Apa hasilnya? Percakapan ini positif tentang ABW dan Cak Imin, Gus Imin ini, Amin 82%. Ya. Netral 5%, negatif 14%. Saya mau bilang apa? Mau bilang bahwa meskipun terjadi politisasi hukum, kriminalisasi, karakter assassination terhadap Cak Imin itu, kerinduan publik terhadap pasangan dua ini, kesayangan mereka naik terus. Itulah yang saya mau bilang tadi. Ya kan, nah itu tanda satu putaran itu akan terjadi. Kalau pemilunya hari ini, maka mereka presiden hari ini. Oh, gitu, ya kan? Iya. Kalau pemilunya Februari, ya presidennya insya Allah di Februari itu. Lantiknya Oktober kan, tapi di Februari itu. Ya kita song-song aja. Ini Bang, kalau ini Abang ngomong gini-gini terus-terusan ya. Kira-kira Pak Luhut percaya nggak? Mas Anies tuh bakal menang satu putaran. Kalau Pak Luhut, saya dengar, saya ketemu teman dia kemarin di Cikini. Pak Luhut, tahulah siapa teman dia di Cikini. Ya kan, saya nggak usah sebut ini. Katanya Pak Luhut sekarang nggak mau ribut-ribut. Nggak mau urusan-urusan politik lagi dia. Katanya. Terus dia apa yang mau dia urusin? Oh, tugasnya banyak. Ya banyak kan dia Menko ini. Menko banyak. Ya justru yang dia bilang, Gan sekarang Pak Luhut, dia masih urusan teknokrasi aja. Dia nggak mikirin lagi politik. Lah kan artinya ngapain kita bilang Pak Luhut nanti bagaimana ke kita ke Anies? Itu jadi gimana Pak Luhut mendukung Anies sudah sekarang? Waduh, nggak tahu saya. Ya kan kita berharap semua orang mendukung ya kan. Tadinya mau dijadiin judul bro.
Saganda. Luhut dukung Anies sekarang. Nggak tahu saya itunya. Nggak tahu Tapi ya? bahwa dia per hari ini tidak cawe-cawe untuk menggagalkan Anies dan Caimin per hari ini. Nggak, tapi siapa lagi yang percaya gini nih? Ada nggak pejabat pemerintah yang sama punya kepercayaan seperti Abang bahwa Anies bakal menang satu putaran? Kalau angkanya Henry, Hensat ya, 57%. 57% itu angka kemenangan Anies di Jakarta. Iya. Nah, 61% kan yang ingin perubahan ya, kali aja ada perubahan-perubahan 4%, 57 tuh. Tapi menurut Abang ada nggak pejabat pemerintah yang percaya Anies Baswedan bakal menang 1%? Kenapa saya bilang pejabat pemerintah? Gini. Karena ini dia bisa belok nih sekarang nih mendukung Anies. Bukan, maksud saya kan gini, kan kita ini kan pada posisi di elit nasional kan kita mendengar. Mendengar, mengetahui, tapi itu kan yang disebut sebagai data intelijen. Ya. Ya kan kayak saya tadi dari Pak Luhut, saya nggak ini dong, saya siapa narasumber saya nggak mau ngasih tahu dong. Ya, jangan Bang. Ya, misalkan saya di sebuah institusi negara yang paling strategis di Indonesia ini, paling strategis, saya nggak usah sebut nama mana paling strategis. Mereka udah melakukan survei, Anies ini menang. Udah, dan saya dapat informasi dari orang di sana. Nah cuman kan ini nggak bisa diungkap di publik itu. Ini bukan propaganda, bukan. Saya mendengar, ya kan, bahwa Anies ini menang. Makanya perlakuan terhadap Anies dari yang lembaga tadi, dia tidak nyerang Anies. Yang nyerang Anies ini kan yang terafiliasi pada calon-calon. Yang nggak terafiliasi kan dia bisa aja netral dong. Saya nggak usah sebut, misalkan Ganjar PDI, dia punya link kemana aja. Institusi negara yang ada PDI-nya. Rakyat udah tahu pasti, saya nggak mau sebut, nanti fitnah kan. Ya. Prabowo kemana aja, misalkan. Ada itu. Nah yang saya ini tadi, ini kebetulan pihak ini strategis banget, tapi kelihatan netral. Dulu nggak netral, sekarang netral. Kelihatannya. Clue-nya begitu kira-kira. Oke. Bang, misalnya nih, misalnya boleh kan. Anies menang satu putaran nih. Iya. Akan berbaik-baik nggak Mas Anies dengan Pak Jokowi dan keluarganya? Nah, kalau itu kan begini ya, kalau saya kan bukan jubir Anies seperti Pak Hensat ya. Iya, benar. Lebih dekat dia kan sebenarnya. Iya kan, saya kan nggak dekat. Tolong diedit ya. Jangan diedit nih. Cuman maksudnya gini, Anies ini karena dia membawa visi perubahan. Perubahan tuh satu demokrasi. Ya kan dia udah ngomongin nih Anies, ya kan bahwa demokrasi itu waktu dia nyentil kemarin undang-undang ITE, ya kan harus direvisi. Kan itu Pak Anies kan merespon tuh, ya kan tuntutan masyarakat demokrasi kembalikan. Yang kedua soal korupsi, ya kan Pak Anies bilang negara nggak boleh berbisnis, karena korupsi ini kan sumbernya karena negara berbisnis, ya kan. Nah, ketiga tegakkan keadilan sosial. Ya. Nah dari tiga ini nanti turun, itu pasti ada soal supremasi hukum, kepastian hukum dan lain-lain. Kalau mau berantas mafia harus ada supremasi hukum dan lain-lain. Nah kalau rakyat nanti ini pasti rakyat yang dukung Pak Anies menuntut supaya ya, berbagai kasus-kasus korupsi yang membuat indeks korupsi kita begitu runtuh 34. Ya, dari 40 poin zaman kalau kemarin Pak Saud Situmorang dulu dia bilang zaman dia 40 indeksnya, sekarang udah 34, turunnya gila gitu. Nah maksud saya itu artinya Pak Anies nggak bisa dijawab personal tadi apakah sama Jokowi begini. Nah kalau Jokowi ada kesalahan ya pasti akan dituntut rakyat, ya, itu harus diselesaikan secara hukum gitu. Tapi bisa dimaafkan nggak? Bisa lah. Apa? Berbaik-baik. Nggak, kalau berbaik-baik kan kepada. Lah kan di Indonesia ini kan pemaafan itu kan budaya kita, iya kan. Cuman proses hukum itu kan harus dilihat juga sejauh apa. Kalau orang misalkan ada kesalahan yang misalkan itu kan semua orang bisa maaf. Tapi kalau kejahatan terstruktur sistematis untuk memperkaya diri, ya misalkan kalau orang nih, waduh hutan dibakar-bakar nih untuk misalkan menguasai lahan, ya kan lahan sawit misalnya kata Pak Luhut 3,3 juta lahan itu didudukin sekarang ini. Nah terus tiba-tiba cawe-cawe secara sistematis. Ya masa dimaafin yang begitu. Ya. Oke lah, kalau gitu. Ini sebelum selesai, Bang Ganda ada pesan-pesan nggak untuk pemirsa Berisik nih? Ya. Untuk Pilpres 2024 kira-kira? Ya, pemirsa Berisik menurut saya kan gini, kita ini harus menyongsong cepat ini momentum. Ya.
Karena dunia ini sekarang lagi resesi. Ya, kita ini inflasi gila-gilaan. Harga beras naiknya luar biasa sekarang. Harga gula naiknya luar biasa. Kebutuhan pokok naik. Kita butuh kepastian presiden itu secara cepat, lebih baik. Supaya apa? Supaya bisa tumbuh kepercayaan terhadap perekonomian, ya, keadilan dan lain-lain. Kalau makin lama ketidakpastian, ya, maka ini akan dikhawatirkan Indonesia guncang. Jadi tolong bekerja cepat ke bawah semua apa segala, menangkan satu putaran Anies Baswedan. Terima kasih. Kok jadi kampanye? Oh, nggak boleh ya? Sorry. Ya, Belum waktunya. ya udah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih pemirsa Makasih, Berisik. Mas Imam hari ini tidak terlalu banyak bicara. Karena orde baru tadi bukan? Tadi orde baru itu ya, Bang Saya Gaida merasa sama Bang tertekan. Ganda. Dan terima kasih nih teman-teman Vkom 95 Universitas Pajajaran. Ini kaosnya saya pakai udah. Waduh. Ini boleh. Iya Nanti boleh, dipikir, ini kampus gue dulu. dipikir alumni Unpad kampanye untuk Anies lagi nanti dipikir. Gak apa-apa. Terima kasih. Sampai ketemu di Berisik Sampai jumpa. selanjutnya. Terima kasih Bang Ganda. Terima kasih. Thank you sekali lagi, Bang. Terima kasih, Mam. Ya.